wa qrimil arwaha minna biliqa khairil anam. Ya Allah, jadikan roh kami ini mulia dengan perjumpaan dengan Rasulullah. Dengan apa? Dengan istighraq dan panah, tenggelam, dan kita pandang dan merasa ada hanya nurnya Nabi, roh daripada nur Nabi, jasad pada nurnya Nabi, jasad dan roh nurnya Rasulullah. Biliqa khairil anam. Rasakan setiap saat kita memandang diri, memandang alam, kenyataan nurul Mustafa mala'al aqwam. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, semoga senantiasa rahmat Allah, ampunan dan kasih sayang Allah tercurah selalu kepada kita. Semoga syafaat Rasulullah melimpah kepada kita dunia wal akhirah. Allah ingin menjadikan kita mendapatkan kado terindah dari Allah. Asalnya kita tidak ada dan kita tidak meminta diadakan, tapi dengan kehendak Allah kita diadakan oleh Allah. Allah beri kita kesehatan, diberi makan, minum, semuanya ini anugerah Allah. Tapi ada anugerah yang terbesar, anugerah yang teragung yang Allah ingin hadiahkan kepada kita, berupa ampunan dari dosa,
berupa diangkat derajat, berupa diberikan pahala yang berlipat-lipat, berupa salawat Allah, salawat malaikat, berupa kumpulnya kita dengan Rasulullah dunia, lebih-lebih di akhirat. Inilah anugerah terbesar. Anugerah terbesar ini akan kita dapatkan kado dari Allah ini dengan wasilah kita memperbanyak bersalawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seorang wanita datang menemui Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah. Lalu waktu tersebut berkata, "Ya Syekh, wahai guru, aku punya seorang anak wanita yang sudah meninggal. Tapi ketika dia meninggal, aku belum pernah melihatnya, belum pernah bermimpi berjumpa dengannya. Tolong ajarkan aku satu amalan sehingga dalam tidurku aku bisa melihat bagaimanakah keadaan anakku tersebut di alam kubur." Lalu Syekh Hasanul Basri memberikan satu amalan wirid kepada itu wanita. Lalu beliau amalkan, telah diamalkan berulang. Akhirnya pada suatu malam seorang wanita tersebut bermimpi melihat anaknya. Anaknya berpakaian tembaga dari api neraka. Tembaga dari api neraka. Gulunya dibelenggu. Dua kakinya diikat. Anakku diazab, anakku disiksa, kata si ibu. Maka ketika itu setelah melihat keadaan anaknya, dia terbangun. Lalu wanita tersebut mendatangi Syekh Hasanul Basri, melaporkan keadaan nasib anaknya wanita tersebut. Mendengar tersebut si ibu menangis, Hasanul Basri pun menangis sedih melihat keadaan wanita tersebut. Beberapa lama kemudian Syekh Hasanul Basri bermimpi, mimpi orang soleh ini 1/40 dari kenabian. Ternyata mimpinya beda. Hasanul Basri melihat seorang anak wanita yang cantik luar biasa, pakaian yang indah, tempatnya di dalam surga, di atas ranjang yang penuh dengan sutra, di kepalanya ada mahkota yang terang. Maka berkatalah anak perempuan itu, "Ya Syekh Hasanul Basri, apakah engkau mengenal aku?" "Aku tidak mengenal engkau." "Engkau siapa?" Anak wanita tersebut berkata, "Aku adalah anak perempuan yang datang kepadamu, yang meminta amalan kepadamu untuk melihat aku, yang aku dilihat oleh ibuku berada di dalam neraka, pakaian tembaga, tanganku diikat, kakiku diikat, leherku terbelenggu. Yang mana ibuku tersebut bisa lihat aku karena engkau berikan amalan salawat." Lalu mendengar keterangan itu,
Syekh Hasan al-Basri bertanya, bi ayyi syai'in nilti manzila, dengan amalan apa hai anak wanita engkau bisa mendapatkan tempat kedudukan yang begitu indah? Asalnya di neraka, sekarang engkau berada di surga. Amalan apa yang kau dapatkan? Anak perempuan tersebut berkata, wahai Syekh Hasanul Basri, pada suatu hari ada seorang laki-laki lalu laki tersebut ziarah ke kuburan kami. Dia duduk di kuburan kami. Dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh, dengan khusyuk, dengan tulus di makam di pekuburan kami. Kemudian laki-laki tersebut menghadiahkan bacaan salawat itu pahalanya kepada kami yang ada di kubur umum. Semua yang kami di kubur dihadiahkannya. Jadi kada tugas ikut untuk syiah, kada dihadiahkannya pahala bacaan salawat tadi untuk seluruh kami yang ada di alkah pekuburan tersebut. Kami berjumlah 550 orang. Semuanya kami mendapat kebebasan daripada azab Allah. Kami mendapat raudah bin riyadil jannah, taman-taman surga, disebabkan salawat yang dihadiahkan oleh orang yang datang ziarah ke kubur kami. Ketika dia membaca salawat, kami mendengar satu suara, panudiya irfa'u anhum adabi bi barakati salatir rajuli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suara kami dengar, lepaskan mereka daripada siksa dan azab berkat salawat laki-laki ini yang diucapkannya kepada Rasulullah, yang dihadiahkannya kepada ahli kubur. Dari riwayat ini kita mengambil satu pelajaran. Ternyata kalau kita ziarah ke makam, ke kubur-kubur kaum muslimin, kubur manapun itu, sering kita membaca doa, wirid, zikir, surah Al-Ikhlas, jangan tinggalkan membaca salawat. Ternyata orang yang sungguh-sungguh membaca salawat, hatinya tulus, hatinya ikhlas, bisa memberi syafaat salawat yang dibacanya tersebut bagi penghuni kubur. Tapi kami yakin nang ziarah ini orang ahli salawat, nang ziarah ini orang yang sudah lebur dalam lautan nurnya Rasulullah. Yang ziarah ini bukan sekedar bersalawat ala kadarnya, dari hati yang tulus, yang ikhlas, yang hadir Rasulullah ketika dia baca salawat. Inilah fadilah di antara kelebihan orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Salawat itu memberikan syafaat kepada orang yang dikubur. Orang yang dikubur saja yang ahli maksiat, berkat salawat yang dibaca seorang laki-laki yang hati tulus, dibebaskan dari siksa kuburnya. Bagaimanakah yang membaca itu salawat? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita, ini tujuannya adalah wa amma bi ni'mati rabbika tahaddis, terhadap nikmat Allah hendaklah disyukuri. Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail alaihimussalam. Telah datang kepadaku malaikat Jibril,
malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Ijrail alaihimussalam. Faqala Jibril, lalu ujar Rasulullah, malaikat Jibril datang. 4 malaikat datang, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Apa kata malaikat Jibril? Man shalla alaika fi kulli yaumin asyra marratin apa akhidhu biyadihi wa amruhu ala siratil kalbarkil khatibi. Ujar Jibril, ya Rasulullah, barang siapa bersalawat kepadamu, itu dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang ikhlas, dengan redha, dengan ittisal, 10 kali pada tiap-tiap harinya. Istiqamah saben hari minimal 10 kali. Istiqamah 10 kali saja setiap harinya. Tapi istiqamah terus sampai akhir hayatnya. Aku akan pegang tangannya, aku yang membawanya di titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Artinya orang yang bersalawat 10 kali dengan hati yang mahabbah, dengan hati yang cinta. Mana hati yang mahabbah? Di hati yang cinta kepada Rasul. Dengan ittisal hadir, artinya merasakan waktu dia baca salawat Rasulullah hadir di hadapannya. Hadir wujud nur Nabi nang hadir ini. Artinya merasakan dia fana dengan nurnya Rasulullah. Seluruh tubuhnya mulai jasad dan rohnya adalah daripada nurnya Rasulullah. Dia pejamkan mata dengan hati yang khusyuk, dengan hadir, lebur lenyap dirinya, fana dirinya, tenggelam, ada nurnya Rasulullah, musyahadah dengan nurnya Rasulullah. Lalu dia baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau salawat yang mana saja, nang hatinya hadir. Maka ujar Rasulullah, ujar Jibril, nanti ketika dia berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, aku yang menuntunnya, aku yang membimbingnya, aku yang membawanya. Kalbarak, perjalanannya kayak pilak yang menyambar. Allahu Akbar. Dan jembatan Siratal Mustaqim ini setiap orang pasti melewatinya. Makanya kita hendak ke Surabaya, naik pesawat kah, naik kapal kah, pasti lewati lautan. Cuman melewati itu masing-masing. Ada yang melewati Siratal Mustaqim itu berjalan di Siratal Mustaqim penuh dengan duri, tajamnya luar biasa. Nah, ada yang luka-luka, ada yang perjalanannya 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, ada yang 10.000 tahun, tergantung amal, tergantung maksiatnya. Ada yang bagaimana merangkak, hendak sampai tergugur. Allahu Akbar. Ada yang menjajak gugur. Sama kita orang ke Surabaya tuh, ada yang berkunjung, nah ini orang berkunjung nih. Tapi ada juga yang berkapal, ada juga yang berkapal cepat. Tapi ada juga yang kada menyanyi banyu kada di pesawat. Nah sama orang Siratal Mustaqim, ada yang berjalan, ada yang di atas Siratal Mustaqim kada menginjak. Nah, ini kelompok yang bersalawat kepada Rasulullah ini. Jibril yang menuntunnya, membawanya, mengawalnya masuk surga kalbar kayak kilat yang menyambar. Nyampai. Allahu Akbar. Wa qala Mikail, ana ushfihi min haudika. Lalu malaikat Mikail berkata, nanti ya Rasulullah, ketika umatmu itu berada di padang mahsyar, terik panas yang luar biasa,
matahari 1 mil di atas kepala. Semua orang kehausan, haus yang tiada tara bandingnya. Maka aku nanti pada hari kiamat yang mengambilkan air dari telaga hautmu ya Rasulullah. Aku yang meminumkan kepada umatmu yang bersalawat kepadamu. Ini tugasnya malaikat Mikail. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sudah kita minum tidak akan haus selama-lamanya. Ini yang sering kami tonton ketika dengan jamaah umrah, ketika melewat tawaf di Baitullah, melewati pancuran emas. Sering ini doa yang mustajab di antara di pancuran emas di sekitar Baitullah ketika tawaf. Allahumma azillani tahta zillika. Kita baca sama-sama. Allahumma azillani tahta zillika yauma la zilla illa zilluk. Allahumma askini bika'si nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la azma'u ba'daha abadan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma adhillani tahta dhillika ya Rabb. Naungi kami di bawah naunganmu. Yauma la dhilla illa dhilluk. Yang nanti pada hari kiamat di padang mahsyar tidak ada naungan melainkan naunganmu ya Allah. Waskini bika'si nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan ulun minuman dari telaga haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarbatan hani'atan la azma'u ba'daha abadan. Minuman yang kalau ulun minum tidak akan haus selama-lamanya. Maka orang yang bersalawat kepada Rasulullah, malaikat Mikail yang mengambilkan minuman. Orang kehausan, dia nggak kehaus sekali minum, nggak akan haus selama-lamanya. Waqala Israfil alaihi salam, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala lahu. Apa kata malaikat Israfil? Aku akan sujud kepada Allah. Tidak akan kuangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni dosa orang yang bersalawat kepadamu itu, wahai Rasulullah. Kemudian apa kata malaikat Israel? Ya Rasul, aku akan mengambil. Ketika aku mendapat tugas dari Allah untuk mengambil roh Fulan bin Fulan yang bersalawat kepadamu itu, wahai Rasulullah, aku akan mengambil dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut, sebagaimana aku mengambil rohnya para nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kedahsyatan, kelebihan daripada orang yang bersalawat walau hanya 10 kali, tapi istiqomah dengan hati yang hadir. Lebih banyak, lebih bagus. Ini kado dari Allah. Salawat ini hadiah dari Allah untuk umat Rasulullah. Ada satu hikayat seorang yang zahid, alim, wara, bersungguh-sungguh dalam ibadah, mimpi bertemu Rasulullah. Siapapun yang mimpi bertemu Rasulullah, syaitan tidak dapat menyerupainya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita sebelum wafat kita melihat baginda Rasulullah. Dalam mimpinya
si Zahid tadi, orang ahli ibadah tadi, yang bersungguh-sungguh ibadah tadi, menghadap kepada Rasulullah. Akan tetapi falam yanzur ilaihi, Rasulullah tidak memandang wajah si Zahid tadi. Si Zahid mengitihi Rasul, tapi Nabi kada mengitihi. Ini membuat riwayat untuk kita paham maknanya. Faqala ya Rasulullah, a anta alayya ghadban? Ujar si Zahid, hai Rasulullah, kenapa engkau tidak memandang aku? Apakah pian marah kepadaku? Kenapa kau tidak menoleh aku? Apakah engkau marah kepadaku ya Rasul? Faqala an-nabiy, la. Oh ya Rasulullah, tidak, aku enggak marah kepadamu, aku tidak marah. Ata'rifuni wa ana fulan az-zahid? Hai baginda Rasul, apakah engkau mengenal aku? Aku Fulan bin Fulan yang zahid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lam a'rifuka. Ya Nabi, aku kada mengenali kamu. Aku kada tahu siapa kamu. Ini orang sungguh beribadah nih. Aku kada kenal kamu. Aku tahu siapa kamu. Nih, banyak mimpi ini pelajaran untuk kita. Berkatalah si Zahid, ini orang alim. Ana sami'tul ulama yaqulun. Ulun ya Rasul mendengar para ulama-ulama berkata, innan nabiyya ya'rifu ummatuhu kama ya'rifu abwabani waladahuma. Ya Rasulullah, aku dengar ulama berkata, sesungguhnya hanya para nabi mengenal umatnya seperti kedua orang tua mengenal anaknya. Jadi ulama-ulama, Rasulullah itu, para nabi itu mengenal umatnya seperti orang tua mengenal anaknya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqal ulama. Benar, kata-kata ulama itu benar. Tapi ujar Rasulullah, aku mengenal umatku dengan kadar berapa banyak salawat yang dibacanya. Aku mencintai umatku dengan kadar berapa banyak salawat yang dibacanya. Makin banyak salawat yang kita baca, makin kadarnya luar biasa. Makin banyak salawat, makin terbuka hijab dengan Nabi. Makin banyak salawat, makin cinta Nabi. Makin banyak salawat, makin cinta Nabi. Jadi tergantung bagaimana kita menempatkan Nabi pada diri kita. Banyakkah salawat, sedikitkah? Sedikit juga dapatnya. Makanya ujian Nabi, aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat, orang yang paling hampir dengan aku nanti hari kiamat, orang yang paling banyak bersalawat. Jadi kalau kita hendak dicintai Rasulullah, disayangi Rasulullah, banyaki bersalawat. Makin banyak salawat, makin cinta Nabi. Dan bukan berarti Nabi berharap salawat kita, tidak. Ada sering kita dengar hadis-hadis ini, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran.
Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali salawat, dalam riwayat Imam An-Nasai, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir, ittisal dengan Nabi waktu salawat, merasakan kehadiran Rasulullah, 24 tapak boleh dipejamkan, resapkan, rasakan seluruh tubuh pada nurnya Rasulullah. Ibarat kita ini seperti sinar, mengucap salam kepada sumbernya sinar matahari, rasakan Nabi di hadapan kita, anta syamsun anta badun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali salawat yang khusyuk seperti ini, nang kita waktu bersalawat merasa nang menggerakkan kita kalau bersatu dengan tolongnya Allah. 10 salawat dari Allah untuk kita. Ini enggak gampang-gampang Bapak Ibu, ini hadis sahih. Makna 10 salawat untuk kita itu adalah, ujar Imam An-Nasai dari Rasulullah, Imam An-Nasai ujar Rasulullah, 10 dosa kita digugurkan. Jadi orang bersalawat itu sudah ada dalam satu istighfar. Jadi ada istighfar, ketika dia bersalawat maka dosanya 10 dosanya digugurkan Allah. Dan salawat, dosa yang 10 digugurkan diganti oleh Allah dengan 10 kebaikan. Allahu Akbar. Ini bukan hanya dihapuskan dosa, tapi ditambah lagi dengan 10 kebaikan. Dan ditinggikan derajat yang di bawah standarnya, makamnya naik 10 derajat. Ya Allah, ya Allah, ini jalan yang cepat untuk sampai kepada Allah dengan salawat kepada Rasulullah. Baru sekali. Mudah-mudahan dengan keterangan hari ini kita barataan jangan kol lagi bersalawat. Semangat bersalawat, rajin bersalawat. Faman shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang bersalawat kepadaku, ujar Rasulullah, 10 kali salawat. Tapi dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir, yang ittisal. Sungguh-sungguh membacanya dengan penuh kecintaan, karena ini perintah dari Allah. Maka 10 tadi diganjar dengan 100 salawatnya Allah. 100 dosa kita digugurkan. Allahu Akbar para jamaah. Inilah kado Allah untuk orang yang bersalawat. Setelah 100 dosa digugurkan, Allah ganti dosa tadi dengan 100 pahala. Ditambah lagi dengan dinaikkan 100 derajat. Wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu Allah yaumal qiyamah ma'asy syuhada. Siapa yang bersalawat dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir, dengan penuh kecintaan, dengan mahabbah, rindu kepada Nabi, salawat yang rindu, yang cinta ingin bersama Nabi, kecintaan yang mendalam dari hati yang tulus, 1000-lah salawat Allah untuknya. 1000 dosa dihapuskan, digantikan dengan 1000 pahala, ditinggikan dengan 1000 derajat. Dan Allah cap di dahinya, bebas dari sifat munafik, bebas daripada siksa api neraka, bersama orang yang mati syahid di dalam surganya Allah. Istiqamahkan. Jangan bah 10 kali aja tuh sudah cukup ya. Nah, jangan. Itu padilahnya. Tambahin 100 kali istiqamah. Seberapa sih waktunya? Paling 10 menit, 15 menit. Setengah jam paling lama. Tapi ini akan membuat kuburmu terang, hidupmu berkah. Problemmu diberikan jalan keluar oleh Allah, dituntun oleh malaikat Jibril, didoakan oleh malaikat Mikail.
Israel. Ini kelebihan salawat. Ini kado dari Allah. Kataballahu lahu baina ainihi bara'atan minan nifaq. Allah bebaskan dari sifat munafik. Wa bara'atan minan nar, bebas dari neraka. Wa askanahu Allah yaumal qiyamah ma'a syuhada. Allah cap di dahinya bersama orang mati syahid di dalam surganya Allah. Ini pencinta Nabi yang sedang baca salawat, yang istiqamah, yang hatinya hadir kepada Rasulullah. Coba tolong diri kita masing-masing. Jangan tinggalkan salawat, jangan balas salawat. Pastilah duduk menghadap kiblat 100 kali. Ini adab. Rupanya mendengar penjelasan ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kan kalau hati yang khusyuk. Yang namanya kami kadang-kadang pikiran kemana-mana, nggak khusyuk, kadang-kadang sambil jalan baca salawat kayak apa ya Nabi? Apa jawab Rasulullah? Kal jibal, pahalanya kayak gunung. Nah, coba. Tidak khusyuk saja, asal baca saja, kayak gunung pahalanya. Jadi ini level. Jadi orang yang bersalawat, tapi mulut bersalawat, tapi tidak khusyuk. Asal baca saja sambil lalu sambil jalan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kayak gunung pahalanya. Sambil membuat di taksi, di terak. Ini lu lihat banyak jamaah majlis sedang membuat di terak nih. Terak halus apa dia pick up kata. Luar biasa. Jangan malu, jangan gengsi naik pick up karena pian naik borak di surga karena. Di perjalanan orang-orang yang menuju tuntut ilmu terserah aja, yang penting kau datang ke majlis. Ada penting harus Mercy, ada mesti harus Innova, Alphard, kada mesti nang kawa aja kendaraan kah, kada kawa juga berjalan kah, bersepeda kah, kada kawa juga naik sapi kah, kada sampai itu. Artinya nilainya besar. Nah sambil bersalawat, sambil naik di kendaraan, bersepeda, mobil, menyupir, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini nilainya besar. Makin banyak, makin bagus. Nabi kenal dengan orang, makin banyak dia bersalawat, makin dia dikenal oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tambahan dari Rasulullah, man shalla alayya alfa marrah, siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari, boleh cicil sehari semalaman 1000 kali. Kada lawas Pak Ai, amun bujur-bujur paling setengah jam, tapi kadang-kadang kita ini katanya iblis lah, setengah jam asal lawas kalau bersalawat. Tapi bila menyambati orang sejam, 2 jam, asal 1 mat. Apalagi badom tuh umat ada kerasaan 2-3 jam tahan. Padahal talingan ini nah. Karena baterai, baca cokan apa dan jamuran tuh digapit, tahan aja nana. Allahu Akbar. Bersalawat, kol. Ayo sadang sudah. Banyak bulikan nih jamaah kita sudah banyak diambilin. Nah kita kada tahu apabila lagi kita akan pacang bulikan nih, kayaknya pin ada pulang pacang bulikan ini pinanya kelihatan nih, ada nih cirinya nih. Tapi bagi pencinta salawat dia tidak akan takut kematian. Kenapa? Dia akan bertemu dengan kekasihnya. Rasulullah menjemputnya di alam barzah, bertemu Rasulullah. Maka itu fi hubbi Sayyidina Muhammad munzi khalaiki min jahannam. Orang yang di hatinya tertanam kecintaan kepada Rasulullah akan menyelamatkannya dari api neraka Jahannam. Jahannam ini maknanya ada 2. Jahannam itu jauh dari Allah. Jadi arti neraka Jahannam itu bila orang jauh dari Allah itu neraka Jahannam sudah.
bal neraka jahanam sebujurnya. Artinya apa? Allah akan dekatkan orang yang bersalawat tadi dengan Allah Jalla Jalaluh. Nah, cuman ujar Rasulullah, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia banyak mengingat yang dicintainya. Kalau kita bujur mencintai Rasulullah, maka bibir kita basah. Tidak hanya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Kosong-kosong waktu bersalawat. Jangan pikir akan khusyukah, ada khusyukah, yang penting bersalawat. Daripada kada bersalawat sama sekali, menunggu khusyuk apabila-bilanya, baca aja salawat. Nah, usahakan tetap ada waktu khusus ya, nang menghadap kiblat 100 kali kah, nang duduk bujur-bujur, jangan liar awak hati. Nah. Hadirkan, mata pejamkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain hijabun bainahu wa bainas sama' hijaba hatta yusalli ala nabi alaihi salam. Setiap orang yang berdoa itu ada dinding hijab antaranya berdoa dengan hadrat Allah, ada dinding, sehingga ketika dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza shalla alaihi yukhraqu dzalikal hijab, maka setelah dia membaca salawat, maka hijab tadi terbuka. Wa yadkhulud du'a, lalu doa tadi diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Sepanjang apapun kita berdoa, amun kada ada salawat di dalamnya, maka kada akan diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi Adam ratusan tahun bertobat minta ampun kepada Allah, belum diterima oleh Allah. Setelah Nabi Adam mengadu dan berwasilah kepada Nabi, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin abdika wa karamatihi alaika an taghfira li khati'ati. Maka tobat Adam diterima oleh Allah. Kenapa? Adam berwasilah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa-siapa yang mengharapkan syafaatnya Rasulullah, ayo perbanyak salawat kepada Rasulullah. Nah, bagaimana agar kita bisa menumbuhkan kecintaan di hati ini lawan Rasulullah? Pepatah lama mengatakan, tak tahu maka tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Jadi kadar tinggi rendahnya cinta orang itu lawan Rasulullah tergantung kadar tingginya ma'rifatnya lawan Nabi. Makin dia mengenal Rasulullah, makin ma'rifat siapa Rasulullah, makin cinta lawan Rasulullah. Makin tahu siapa Rasulullah, makin cinta. Jadi kadar kecintaan seorang kepada Nabi tergantung pengenalannya lawan Nabi. Sedikit pengenalannya, sedikit cintanya, sedikit salawatnya. Besar pengenalannya, besar cintanya, besar salawatnya. Maka itu kita harus mengenal siapa Rasulullah. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan wa khuluqa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik akhlaknya, termulia akhlaknya. Di atas seluruh manusia punya akhlak yang termulia, yang paling mulia akhlaknya Rasulullah.
Kenapa? Kejadian beliau adalah kejadian yang sebaik-baik kejadian. Maka sebaik-baik kemuliaan akhlak. Sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad Rasulullah, engkau punya akhlak yang teragung. Karena Nabi sebaik-baik kejadian. Nabi dijadikan daripada nurjat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang ainul qurbah, nang paling parak lawan Allah Rasulullah, nang pertama dijahirkan oleh Allah, belum nang ada nurnya Rasulullah, min nuri, daripada nur kudrat iradat Allah, nang langsung dekat dengan Allah, nang hampir lawan Allah itu Rasulullah. Makanya kalau kita hendak hampir lawan Allah Ta'ala, maka lewat ittisal dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau sa'ahum bil mu'minina hilban wa rifqa barara'upan la yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat lemah lembut, pemurah, kasih sayang, selalu berbuat baik. Beliau tidak berkata-kata dengan tidak memperbuat, melainkan beliau berbuat lebih dahulu. Jadi menyuruh tuh kada menyuruh kalau kasih berkata-kata. Kasih sayang, pemaaf, lemah lembut, cintanya luar biasa. Bahkan kepada orang yang menyakiti sidin sayangi. Makin orang itu menghina sidin, makin sidin sayang. Namun kita makin menyambati, makin marah kita kalau. Bahkan Nabi mendoakan siang malam, mintakan ampun kepada orang-orang yang menyakiti sidin, mintakan petunjuk. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ampuni mereka ya Rabb. Jadi Rasulullah itu kada ada punya kepentingan pribadi lagi, kada ada gasan sidin lagi. Jadi Rasulullah ini dijadikan ke dunia ini kada gasan sidin lagi, kada ada keperluan untuk pribadi sih, kada ada lagi. Untuk apa? Innama ana rahmatun muhdatun, aku ini dihadiahkan oleh Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam semesta. Jadi kada ada kepentingan pribadi, makanya disambati orang kah, dihina orang kah, disakiti kah, tambah sayang sidin. Selalu berbuat baik kepada orang menzalimi, sidin memaafkan sebelum orang minta maaf, dan banyak riwayatnya. Ini sifat Rasulullah. Kepada orang yang mencaci maki sidin sayangi, sidin doakan supaya diampuni Allah. Kepada orang yang ahli maksiat saja ajar Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk orang yang maksiat dari umatku. Orang yang maksiat jadi saya ingin Nabi, apalagi yang ahli ibadah, apalagi pencinta Rasulullah, lebih lagi. Untuk kita tahu rahasia Rasulullah, bersyukur kita. Abah mama sayang kepada kita, tapi Rasulullah jauh lebih sayang kepada kita melebihi abah mama kita. Kita sayang lawan diri kita, tapi Rasulullah lebih sayang kepada kita, lebih mencintai kita, mencintai diri kita sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Nabi tidak berkata-kata kecuali yang baik. Apapun yang keluar dari mulut Nabi, yang baik. Dan beliau tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali beliau mencontohkannya lebih dahulu. Idza da'ahul miskin ajabahu idzabatan muajjala. Apabila diundang, dipanggil oleh orang miskin, beliau segera datang mengabulkan orang miskin. Allahu akbar. Wa huwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Allahu akbar. Rasulullah adalah bapa yang pengasih, penyayang kepada anak-anak yatim dan kepada orang janda. Yang salah paham pian di sinilah. Kasihan orang janda tuh maras benar. Allahu akbar, memberi maras orang janda tuh pian. Ditolongi. Nabi sayang. Jadi kepada anak itu kayak abah lawan anak.
Orang janda Nabi ayomi, Nabi tolong. Ini luar biasa Rasulullah. Berbahagialah orang-orang janda. Tapi orang-orang janda yang taat kepada Rasulullah, yang mahabbah kepada Allah, Nabi sayang. Begitu kami jadi janda guru jangan juga. Ini Allahu Akbar. Wa min nashri tibihi ta'attaraqit turuku wal manazil. Nabi kalau berjalan wangi batang tubuh sidin itu keciuman. Di jalan yang bekas Nabi datang itu keciuman wanginya. Nabi senang mengulus anak-anak kecil di kepala. Nah, tanda anak kecil itu dijapai oleh Nabi bila dicium harum. Kalau kepalanya harum, kenapa? Tangan Nabi itu, tubuh Nabi itu mengeluarkan wangi-wangian. Jadi tidak berpakai wangi, tapi tetap dia sunnah memakai minyak wangi dianjurkan Rasulullah. Kalau Nabi duduk, meninggalkan tempat duduknya wangi-wangian. Artinya apa? Kita baratan disunahkan memakai wangi-wangian. Mutaba'ah lawan Rasulullah. Bila hadir ke majlis, memakai wangi-wangian. Jami'u sifatil kamaliyah. Sifat kesempurnaan, sifat kemuliaan, sifat keagungan terkumpul lawan Rasulullah. Maka kita berharap kepada Allah, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitami. Ya Rabb, jadikanlah diri kami berkumpul dengan Nabi kami. Inilah yang kami harapkan, agar kami mati dalam keadaan husnul khotimah dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqrimil arwaha minna biliqa khairil anami. Ya Allah, muliakan roh-roh kami ya Allah dengan berkumpul lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan roh kita ini roh kita nih, jasad roh ini berkumpul lawan Nabi, berkumpul lawan roh Nabi. Abul arwah tu Rasulullah, sumbernya roh tu Rasulullah. Rasakan roh kita pada nurnya Rasulullah, jasad daripada nurnya Rasul. Salata yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Orang yang bersalawat rohnya berhubungan lawan Rasulullah. Ketika dia bersalawat, Rasulullah hadir bersamanya. Kita minta kepada Allah, waqrimil arwaha minna biliqa khairil anam. Ya Allah, jadikan roh kami ini mulia dengan perjumpaan dengan Rasulullah. Dengan apa? Dengan istighraq dan panah, tenggelam, dan kita pandang dan merasa ada hanya nurnya Nabi, roh daripada nur Nabi, jasad pada nurnya Nabi, jasad dan roh nurnya Rasulullah. Biliqa khairil anam. Rasakan setiap saat kita memandang diri, memandang alam, kenyataan nurul Mustafa mala'al aqwam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Hanya Nabi Muhammad lah yang memberikan syafaat, yang memberikan pertolongan. Maka kita mengharapkan syafaatnya. Dengan syafaatnya kita akan selamat dari huru hara sakaratil maut, daripada azab siksa kubur, daripada azab api neraka jahanam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Allah, mudahan kita semua yang berkumpul hari ini mendapat syafaatnya Rasulullah. Ayo para jamaah, mulai sekarang jangan tinggalkan salawat. Mulai sekarang tingkatkan membaca salawat dari 10 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000. Usahakan
cari waktu khusus salawat makanan roh kita, karena kita ini produk dari salawat. Nabi Adam nggak bisa menikahi Bunda Hawa tanpa ada jujurannya. Jujurannya bukan emas surga, bukan gedung surga, adalah bersalawat kepada Rasulullah. Asal kita daripada nurnya Rasulullah, maka makanan jasmani rohani ini adalah salawat. Kenapa orang resah, gersang, nggak tenang, kurang salawat? Kenapa kacau pikiran, kurang salawat? Ayo mulai sekarang kita perbanyak salawat kepada Rasulullah, maka segala problem, masalah, kesulitan akan diberikan jalan oleh Allah berkat Rasulullah. Ini saja kajian kita sore ini. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita berataan. Ayo perbanyak salawat. Hadiahkan Abah Muhammad di kubur salawat. Bagus salawat yang dibaca di kubur, bagus. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah. Ya Allah, salawat dan salam akan roh Nabi Muhammad pada sekalian roh-roh yang ada. Wa salli ala jasadi sayyidina Muhammad fil ajsad. Dan salawat dan salam akan jasadnya Nabi Muhammad pada sekalian, jasad-jasad yang ada pada nurnya Rasulullah. Wa salli ala qabri sayyidina Muhammad fil kubur. Dan salawat dan salam akan kubur Nabi Muhammad pada kubur-kubur yang ada. Maka kubur si A, kubur si B bujurai, tapi pandang oleh kita kubur si A itu ada jasadnya. Jasadnya itu daripada nurnya Rasulullah. Jadi kita pandang kejahiran nur Nabi pada makam-makam ada, maka insya Allah yang dikubur itu akan dapat syafaatnya Rasulullah. Ditambah dengan kita membaca, inilah ahli salawat yang menjarah ke kubur, nya syuhud batinnya memandang dia ada nurnya Rasulullah. Tinggallah ada Rasulullah dalam rasa batinnya nurnya Rasulullah. Dan disalawati pun adalah wujud nurnya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo perbanyak salawat. Anjakkan anak kita baca salawat. Insya Allah penyelamat dunia, penyelamat akhirat, bebas daripada azab kubur, mudah sakaratil maut, dan bahagia bersama Nabi di surganya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.